Para romo, suster, bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang dicintai Tuhan, Shalom. Siapa sangka bapak ibu dan saudara yang terkasih, dalam hidup saya sebagai calon-calon imam pernah mengalami kehilangan sukacita dan damai. Siapa sangka jubah yang putih ini pernah suatu ketika di hari Minggu saya mengalami situasi penat dan terpuruk. Begitu masuk kamar, saya buka jubah ini dengan penuh kemarahan dan kemudian saya lempar di ruang doa saya. Sambil berkata, Tuhan, aku telah memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kenapa aku dimaki-maki? Dan seperti aku tiada harga diri. Padahal saya hanya menyelesaikan duduk perkara atas situasi-situasi problem. Saat itu saya jujurnya jengkel, dendam, marah, sambil berkata, kalau bukan imam, kalau bukan calon pastor, ku tantang orang itu. Tapi saat itu hatiku merasa, Rudi, kau calon pemuka agama. Bukankah aku pernah berkata dalam firman, beranilah mengampuni 7 kali 70 kali. Masih ingatkah kata itu? Aku mengajarkan engkau mengampuni. Masih bisakah engkau punya pengharapan untuk duduk, diam, meditasi, kontemplasikan sebagaimana engkau sering meditasi. Ambil jubah itu kembali. Saya ambil sambil menangis, saudara. Saya pakai lagi. Saya duduk bersimpuh. Dan saya berkata, Tuhan, aku juga manusia yang punya jengkel dan dendam, apalagi kalau dimaki-maki. Emang aku salah Tuhan? Nunjukin laporan keuangan yang betul. Ini dan masalahnya tolong uang ini dikembalikan ke gereja. Karena ini bukan milik kamu. Ayo benahi organisasi supaya baik. Yang terjadi, saya dimaki-maki, bahkan direndahkan martabatnya. Jangankan soal kecilku, soal kulit hitamku, diejek habis-habisan kayak tiada harganya. Lalu saya berkata, benarkah ajaran pengampunan itu bisa kuhayati? Sulit. Dan untuk bisa selesai ini, 3 tahun aku memproses. Rudi mengampuni 7 kali 70 kali. Itu artinya tak terbatas. Saat teologi, aku berjumpa dengan orang yang mengampuni itu. Dan mulai aku belajar senyum. Kendati senyum sedikit, dia begitu. Coba senyum lagi, dia saudaraku, 3 tahun saya proses dan sekarang orang itu senyum dan saya pun tetap senyum. Mengampuni ajaran Tuhan yang hebat karena memutus mata rantai dendam, jengkel. Mengampuni, saya pernah baca artikel Amerika hasil sebuah
penelitian, Yesus luar biasa ngajarin pengampunan supaya kita awet muda, panjang umur, lepas dari beban-beban, sehingga mengampuni menjadi kalimat yang indah. Sampai sekarang kalau aku dimaki-maki, aku gak lempar jubah ini lagi. Bahkan kalau perlu, suster, salibkan saya di samadhi ini. Saya mau. Dan ajaran Yesus luar biasa. Yuk saling mengampuni. Yesus punya ajaran. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudaraku, sekalipun sulit mengampuni dan mungkin tak biasa untuk kita manusia, tapi ajaran Yesus harus Anda pakai dalam kehidupan. Supaya jiwa kita bersih dari dendam. Jiwa kita bersih dari balas dendam. Kejengkelan. Dan membuat Anda dan saya awet muda, panjang umur, diberkati. Yuk mengampuni. Sama-sama kita nyanyi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada
mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada